daya hidup energi ketuhanan yang selalu circle, berputar, meliputi, masuk dan keluar di dalam jasmani kita. Itu yang perlu dirasakan, ya. Jadi nafas merupakan ikatan kehidupan, ikatan sifatnya, zatnya, afalnya, ya, asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri manusia, diikat oleh nafas. Yang hakikatnya nafas itu ialah ruh, ruh yang dikatakan ialah nur yang membungkus atma atau hidup itu sendiri, pancaran daripada Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Jadi kenapa di sini murid-murid masih merasa berat menghadapi masalah? Karena dalam menjalani sholatul daimnya belum sesuai dengan yang diajarkan perguruan. Makanya ada kata-kata berat betul, masalah saya, ujian saya, beban hidup saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di dalam majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di dalam majelis malam ini Allah turunkan keberkahan hidayah, istiqomah dan penerangan di dalam hati kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu dan adik-adik yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat salam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kami mulai, kembali kami mengingatkan bahwa kita di sini duduk bersama, mengaji bersama, kita belajar mengaji diri, mengaji rasa, mengaji bagaimana kita bisa istiqomah di dalam jalan yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman, Islam, dan takwa di dalam hati kita, ya. Dan kami hanya menyampaikan di sini, kami sesekali tidak menggurui, ya. Jadi kita belajar bersama, ya. Saya pun juga masih belajar, ya. Baik, malam ini kami khusus malam ini kami ingin yang pertama menjelaskan bab pertanyaan yang diajukan murid-murid di daerah yang pertama. Yang kedua juga mungkin kami akan menjelaskan nanti pembahasan tentang perguruan, okay? Jadi yang pertama yang akan dibahas ialah pertanyaan para murid yang masih kebingungan di dalam menghadapi permasalahan di dalam kehidupan mereka. Padahal sudah mempunyai ilmu di perguruan, ternyata masih susah menyelesaikan masalah. Ternyata masih banyak masalah yang membuat beban hidup terlalu berat untuk ditanggung bagi mereka, ya. Jadi untuk menghadapi beban masalah yang setiap hari menghampiri kita, setiap hari datang dengan berbeda-beda versi dan masalahnya, kita murid harus bisa menyikapinya dengan rumus
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi murid di sini sudah dibekali dengan tata cara sholatul daim. Ayo kita belajar lagi. Bahwa sholatul daim mungkin sudah banyak yang memahami, ialah rasa merasakan ya, rasa yang sejati. Merasakan apa? Merasakan daya hidup energi ketuhanan yang selalu circle, berputar, meliputi, masuk dan keluar di dalam jasmani kita. Itu yang perlu dirasakan ya. Jadi nafas merupakan ikatan kehidupan, ikatan sifatnya, zatnya, afalnya, ya, asmanya Allah Subhanahu wa taala kepada diri manusia, diikat oleh napas. Yang hakikatnya napas itu ialah ruh, ruh yang dikatakan ialah nur yang membungkus atma atau hidup itu sendiri, pancaran daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Jadi kenapa di sini murid-murid masih merasa berat menghadapi masalah? Karena dalam menjalani sholatul daimnya belum sesuai dengan yang diajarkan perguruan. Makanya ada kata-kata berat betul, masalah saya, ujian saya, beban hidup saya berat betul. Itu karena belum sesuai tata cara sholatul daimnya dengan apa yang diajarkan perguruan. Perguruan hanya mengajarkan merasakan. Merasakan itu artinya kita membiarkan energi ketuhanan masuk ke dalam diri kita. Ya, energi ketuhanan itu seperti apa? Ya, mohon maaf saya minta akuannya ini. Ya, saya perlu contoh gambar untuk menerangkan ini supaya mudah. Ya. Kalau di cangkir ini isinya kopi, artinya kotor, ya. Yang kotor apa? Pikiran kita, hati kita, angan-angan kita. Kotor kenapa? Karena banyak masalah. Ya. Lalu air saya tuang, air yang bersih kalau dituang ke kopi jadinya kotor juga. Artinya apa? Ketika murid sholatul daim, ketika dia merasakan dia membawa masalah, itu yang jadi masalah. Artinya dia bukan merasakan energi ketuhanan. Ya. Ketika circle putaran nafas daya hidup itu masuk ke dalam diri murid, murid membawa masalahnya, akhirnya mengotori energi yang harusnya bisa membersihkan pikirannya, hatinya, angan-angannya. Manusia itu tadi, murid itu tadi. Kalau kita sholatul daim dengan membawa masalah, sholatul daim dengan pamrih, pengen selesai, pengen berhasil, ya, pengen dapat jalan keluar, itu yang jadi masalah. Karena kita berhubungan dengan yang maha suci, sakral, gitu loh. Oleh sebab itu sangat dilarang ketika kita menghadap Tuhan dengan sholatul daim, membawa berbagai masalah, itu sangat dilarang. Tidak boleh. Kita harus bisa mengosongkan, okay, di dalam merasakan, hanya merasakan yang mutlak, ya. Jadi prioritasnya rasa harus merasakan rasanya napas. Seperti apa sih rasanya napas? Yang bersih, yang suci. Artinya kalau kita tidak bersih, kita tidak suci, energi itu tidak akan bisa masuk ke dalam diri kita, ya. Dan jikalau
energi yang dikotori ini tadi masuk, artinya gelombang, getaran yang dikeluarkan setiap murid akan kotor semua. Artinya apa? Itu termasuk ke dalam pelajaran yang barusan saya kirim di grup, ialah prasangka. Jadi tidak akan berhasil kita menghadapi berbagai beban kehidupan. Kita tidak akan mampu, karena dengan kita mengotori sholatul daim itu sendiri, dengan sholat kita membawa masalah, dengan sholat kita membawa prasangka, dengan sholat kita membawa pengharapan, itu justru mengunci, ngelok namanya. Energi yang harusnya bisa menguatkan diri kita untuk menghadapi setiap ujian dan cobaan. Itulah. Oleh sebab itu setiap murid tidak akan sampai kalau cara sholatul daimnya tidak sesuai dengan yang diajarkan perguruan. Jika sholatul daim, kita merasakan napas ini masuk, itu kan bersih, suci, tapi ini merasakan pikiran yang keluar masalah. Hutangku kayak apa ya, rumahku kayak apa, tanggunganku banyak, rumah tanggaku penuh masalah, suamiku begini, istriku begini. Nah, berarti tidak sinkron gitu lah, tidak sesuai. Artinya kita mengotori sendiri. Kalau mengotori, getaran yang masuk juga kotor. Nanti pun keluar bisa kok kotor. Ini energi kan keluar ini. Nah, kalau banyak energi keluar yang kotor, nanti kena orang bisa sakit. Ya. Ada orangnya ini sehat aja nih. Temennya mungkin lewat depannya, tahu-tahu sakit karena getaran energi yang terbuang tuh kotor. Kalau sholatul daimnya seperti itu, artinya kita mengotori, gitu loh, yang dinamakan maharuang dengan pikiran-pikiran yang tidak bersih. Nah, orang tidak tahu apa-apa kena energinya jadi sakit kepala. Bagaimana untuk membersihkannya? Ya, kembali lagi, sholatul daim itu kan kuncinya suwung. Suwung itu hening, hening itu kosong. Kalau kita tidak kosong, tidak suwung, tidak hening, bagaimana kita bisa mencapai energi kesucian, energi ketuhanan? Oleh sebab itu, ketika kita sholatul daim, mohon maaf, ini murid-murid yang baru, murid-murid yang baru, tolong diperhatikan. Ketika sholatul daim, pikiran tidak boleh kemana-mana, hanya merasakan. Itulah kuncian lock supaya kita bisa tenang, bisa kita fokus tidak kemana-mana, Yang gagal sholatul daimnya itu tadi, kalau kita membawa masalah ketika sholatul daim, membawa pengharapan, membawa keinginan, akhirnya buyar semua energi kita. Nah, dengan diam itu mengumulkan, mengembalikan lagi energi-energi yang tercecer di alam semesta, seperti itu. Jadi kita harus memperbaiki sholatul daim kita, supaya kita mempunyai dan mendapatkan energi ketuhanan untuk menghadapi setiap masalah, ujian dan cobaan, supaya tidak gentayangan. Manusia ini banyak stres, banyak yang namanya depresi, putus asa, itu dinamakan gentayangan. Kenapa? Ya karena pikirannya sudah kemana-mana. Karena dia tidak menghadap kepada Tuhannya. Itulah. Gentayangan itu tidak nunggu nanti ketika kita mati, tidak. Pikiran kita nih gentayangan. Sholatul daim kita masih kotor gitu loh. Karena kita tidak suwung. Dikatakan kita ini kan bukan siapa-siapa. Kita ini bukan satu tampilan wujud. Yang wujud kan hanya Tuhan. Mohon maaf akan kami
wabarakatuh.